Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua ya. Oke, terima kasih dan selamat bertemu kembali di channel Monggo Kerso. Oke, untuk kali ini saya tidak membahas tentang spiritual ya. Tidak membahas tentang kepasrahan, penerimaan atau apalah. Nah, di sini saya terdorong untuk menyampaikan sesuatu hal yang saat ini sedang rame di medsos, yaitu apa? Suatu bisnis tanpa modal dan sangat berpeluang, informasinya ya, ada peluang memperoleh, kita bisa memperoleh penghasilan jutaan rupiah hanya dengan cara menonton video. Nah, yaitu di aplikasi YouTube itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, itu kan belum lonceng ya, belum benar-benar operasi ya, belum benar-benar dijalankan, belum jalan kan gitu ya. Apakah VTube ini benar ataukah seperti program bisnis lain yang sudah pernah terjadi, sudah pernah dipromosikan dengan gencar seperti VTube ini ya, tapi ternyata endingnya nol, zong kan gitu, endingnya nggak jalan ya. Kita nggak tahu ya apakah VTube ini benar atau tidak, itu sampai sekarang ini belum ada yang tahu, belum ada yang bisa memastikan kebenarannya 100%. Nah, di sini yang perlu kita sikapi adalah bagaimana kita menyikapi adanya peluang ini, yaitu apa? Tidak usah melekat, tidak usah terlalu berambisi untuk mengikuti. Bukannya kita tidak percaya, bukannya tidak semangat, bukannya kita pesimis ya, tetapi ini lebih ke ini ya, ke ranah kestabilan emosional kita. Maksudnya kalau kita tidak melekati, tidak terlalu berambisi menggebu-gebu dengan tawaran VTube ini ya, yang sedang dipromosikan dengan gencar itu ya, yang sedang rame ini, kalau kita nggak terlalu berambisi, maka kalaupun tidak terjadi, tidak jalan, kan kita nggak kecewa. Tetapi juga kita bukannya terus tidak percaya atau menyepelekan ya, karena kita juga nggak tahu. Dan kalaupun itu benar pun kita nggak terlalu kegirangan, atau kalau kita menyepelekan kalinya, kalau itu nggak benar, kalau memang benar kan kita juga bisa kecewa kan gitu. Jadi kita perlu mempertimbangkan ya. Kita mengambil contoh dari tahun lalu, itu ada program Brotherhood, yaitu program periklanan yang dimana iklan itu akan dipasang di HP kita sebagai membernya. Ketika ada orang telepon atau ketika ada orang menelpon, maka di situ akan muncul nada iklan dari si pengiklan, dan dari situ kita memperoleh penghasilan 3.000 per iring yang dipasang di telepon kita itu, di nomor kita yang sudah terdaftar. Mengenai legalitas usaha sudah jelas, Brotherhood itu ya sama seperti VTube. Intinya semua perizinan, semua legalitas usaha itu sudah komplit. Nah, lebih jelasnya bisa disimak ya di video ini. Nah, ini silakan disimak ini. Oke, ketemu lagi dengan Setiawan Proses Insurance, masih tetap dari Brotherhood. Tadi malam Brotherhood sudah mengadakan launching. Nah, launchingnya ini merupakan salah satu pembuktian bahwa Brotherhood ini it's very serius. Oke, kenapa saya bilang ini serius? Karena tidak tanggung-tanggung Brotherhood dalam launching semalam itu ya mendatangkan perwakilan dari Museum Rekor Indonesia. Nah, apa yang akan dicatat di dalam Brotherhood ini nanti kita akan saksikan. Saya akan upload beberapa video. Acaranya
ya tadi malam itu dari video yang dikirimkan yang ada di grupnya kita, di grupnya Brotherhood ya, itu yang pertama peserta itu datang itu luar biasa dengan yel-yelnya. Nah seperti apa? Nah kita lihat ya. Nah ini. Oke, gimana? Nah, keren ya tadi pesertanya yang luar biasa. Mereka semangat datang dari seluruh penjuru Indonesia ya, mereka dengan kesadaran sendiri. Kenapa? Karena mereka ingin melakukan pembuktian Brotherhood ini serius apa enggak. Oke, terus video yang berikutnya ini adalah video penjelasan dari manajemennya Brotherhood. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Mari. Oh, oke. Jadi, teman-teman yang mau pasang iklan bisa pasang iklan sesuai dengan tujuan masing-masing, market masing-masing, sesuai dengan keinginan dan sasaran perusahaan. Jadi tidak bisa pasang iklan di banyak hal. Saya mau pasang iklannya untuk perempuan di wilayah. Jadi sudah jelas ya bahwa Brotherhood itu sebelum benar-benar launching pada waktu masih di masa-masa promosi ya, masa-masa mencari member, masa-masa memperkenalkan, ya seperti yang Anda lihat tadi, tidak ada yang meragukan kan gitu. Legalitas usahanya sudah jelas, alamatnya semua sudah komplit lah. Seperti seolah-olah itu sudah enggak, orang melihat itu nggak meragukan, tapi kenyataannya apa? Begitu sudah sampai pada tanggal yang dijanjikan, ternyata apa? Zoom, tidak ada, tidak terjadi, tidak jalan kan gitu. Ya sama juga dengan fitur ini, kita juga nggak tahu ya, karena memang belum sampai pada tanggal launchingnya ya. Ya kita tunggu saja. Yang terpenting bagaimana kita mengelola emosional kita. Tidak usah terlalu berambisi mengejar hasilnya, menggebu-gebu untuk wah nanti dapat ini bisa berpenghasilan begini segini sekian juta per bulan. Wah seolah-olah kita itu terhanyut di dalam mimpi kita. Tidak usah ya. Slow saja, santai. Ya kalau mau mengikuti mendaftar ya silahkan. Tapi anggap aja itu sebuah permainan gitu. Kita nggak usah terlalu melekat. Kalaupun ternyata benar ya syukur, kalaupun enggak kan kita nggak kecewa, karena biar bagaimanapun rasa kita ini akan mempengaruhi realitas kehidupan kita. Nah kembalinya ke sini juga ya, dan kesimpulannya juga jangan mudah percaya, namun juga jangan mudah tidak percaya. Ya kita berada di tengah-tengah antara percaya dan tidak. Kalau kita terdorong untuk mengikuti ya ikuti saja, kalau enggak ya enggak usah. Tetapi yang penting adalah bagaimana di sininya kita, tidak perlu melekati apapun, tidak usah terlalu berharap berlebihan, slow saja, netral kan gitu. Sehingga itu tadi, kalau ternyata beneran ya syukur, kalau enggak juga kita enggak kecewa. Kehidupan kita normal-normal saja, biasa kan gitu. Oke, jadi ya hanya itu ya. Untuk teman-teman, sebetulnya di sini saya hanya
ingin menyampaikan untuk ini ya, agar kita tuh selalu di dalam keseimbangan, selalu di dalam kondisi emosional yang tidak berat sebelah gitu loh. Karena itu tadi, emosi kita, perasaan kita, pemikiran kita semua itu sangat mempengaruhi realitas di kehidupan kita. Kalau emosi kita, rasa kita itu stabil, normal, seimbang, ya sudah pasti dalam realitasnya kita itu, di dalam realitas kehidupan kita juga akan baik-baik saja, semua akan berjalan dengan seimbang gitu. Dan di dalam rasa, dalam emosi yang netral, yang seimbang itu ya, itu sudah pasti akan menciptakan realitas kehidupan kita itu baik-baik saja. Yang terpenting kan ini, tidak berlebihan. Karena biar bagaimanapun di dalam hidup ini kita itu hanya butuh apa? Butuh bahagia, butuh ketenangan, kedamaian, hanya itu, tidak lebih sebetulnya ya. Kita menjadi kecewa, menderita, sengsara, itu karena apa? Karena harapan-harapan yang berlebihan, karena kita tidak di dalam keseimbangan. Oke, jadi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.